Saat sebagian dunia masih terlelap, langkah kecil ini sudah terbangun. Di antara dinginnya malam dan bisikan doa, ia memilih untuk bangkit. Bukan karena mudah, tetapi karena sadar akan tanggung jawabnya. Cahaya lampu redup menerangi ruangan sunyi, menemani setiap sujud dan hela napasnya. Di atas sajadah, ia menitipkan lelah, harap, dan keyakinannya. Di hadapan Al-Quran, ia mengulang, memperbaiki, dan menguatkan hafalannya. Perlahan ia belajar bahwa ketenangan tidak datang begitu saja, tetapi dibangun melalui kesabaran dan ketekunan. Di ruang sunyi ini, ia menata niatnya sebelum menghadapi panjangnya hari. Fajar mulai menyingsing, mengubah gelap menjadi cahaya. Suara azan menggema, memanggil setiap hati untuk kembali menghadapnya. Setelah sholat subuh usai, tugasnya belum selesai. Satu persatu santri datang, membawa hafalan, membawa harapan, dan membawa kepercayaan kepadanya. Ia mendengarkan dengan penuh perhatian, membetulkan dengan kelembutan, dan membimbing dengan kesabaran. Tidak ada suara tinggi, tidak ada tekanan berlebihan, hanya keteguhan untuk membantu mereka tumbuh. Dalam setiap koreksi kecil, tersimpan tanggung jawab besar. Karena mengajar bukan sekedar menyampaikan ilmu, tetapi menanamkan adab, ketekunan, dan cinta pada Al-Quran. Pagi terus berjalan, dan peran pun berganti. Ia membersihkan tempat tinggalnya, menata barang-barangnya, dan menyiapkan diri untuk dunia yang berbeda. Tidak ada waktu untuk berlama-lama, karena tanggung jawab lain sudah menunggu. Hari ini, kelas tidak berada di gedung kampus, melainkan di layar kecil di hadapannya.
Laptop dinyalakan, jaringan diperiksa, buku dan catatan disiapkan. Dari dunia pesantren yang tenang, ia memasuki dunia perkuliahan secara virtual. Meski jarak memisahkan, tanggung jawabnya sebagai mahasiswa tetap sama. Di ruang kecil ini, ia harus fokus, disiplin, dan bertanggung jawab. Tujuan tersebut apa? Ya kan? Nah, itu nanti akan ada kaitannya dengan tugas yang diberikan oleh Pak Fadli ya. Jadi tugas Di balik layar, ia duduk sebagai mahasiswi. Bukan di ruang kelas yang ramai, melainkan di sudut tenang pesantren. Suara dosen terdengar melalui speaker. Slide berganti di layar, dan tangannya terus mencatat. Kadang jaringan tidak stabil, kadang suara terputus, namun ia tetap berusaha bertahan. Kantuk sesekali datang, mengingat subuh yang ia lalui. Tetapi, ia memilih untuk tetap fokus, karena ilmu adalah amanah. Di ruang kecil ini, ia belajar bahwa menjadi mahasiswi bukan tentang tempat, tetapi tentang sikap. Bukan hanya mengejar nilai, tetapi menjaga adab dan tanggung jawab. Layar telah dimatikan, namun tanggung jawabnya belum usai. Ia melangkah kembali ke ruang yang berbeda, ruang yang menyimpan amanah sebagai pengajar. Pintu dibuka perlahan, bukan sekedar memasuki ruangan, tetapi memasuki peran berikutnya. Bangku-bangku yang berantakan ia rapihkan satu persatu, sebagai bentuk kesiapan, ketertiban, dan tanggung jawab. Di luar, langkah-langkah kecil mulai terdengar. Anak-anak datang menenteng tas ngajinya, membawa hafalan, harapan, dan semangat belajar. Di sini, segala lelah kuliah ia tinggalkan sejenak, diganti dengan ketenangan dan kesabaran. Seragam mahasiswi berganti dengan pakaian pengajar ngaji. Anak-anak duduk rapi di bangku yang telah tertata. Tas-tas mereka bergeletak di samping. Ia duduk bersama mereka, menunjukkan huruf demi huruf, membenarkan bacaan, dan menanamkan kecintaan pada Al-Quran. Di sini ia menyadari bahwa mengajar bukan hanya tentang memberi ilmu, tetapi juga tentang memberi teladan.
Ketika suara bacaan mulai senyap, ruangan kembali tenang. Anak-anak pulang menenteng tas mereka, meninggalkan jejak belajar hari ini. Ia membereskan sisa-sisa kegiatan, merapikan yang tertinggal, menutup satu tanggung jawab sebelum melangkah ke tanggung jawab berikutnya. Malam datang membawa keheningan. Setelah santri pulang, pekerjaannya belum sepenuhnya selesai. Ia membuka kembali catatan, menulis laporan, mengisi raport, dan memastikan setiap usaha hari ini tercatat. Mata mungkin lelah, tubuh mungkin letih, tetapi tanggung jawab tetap harus dituntaskan. Di antara sunyi malam, ia menutup harinya dengan doa, memohon kekuasaan, memohon keikhlasan, memohon keberkahan untuk esok hari. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Esti mahasiswa KPI semester 5, sekaligus santri di Rumah Tahfidz Sahabat Quran Ahadi. Aku mau berbagi pengalaman aku, bagaimana sih menjalani kehidupan yang notabene-nya ada 3 peran di dalamnya, yang mana menjadi santri, terus menjadi mahasiswa, dan juga menjadi pengajar atau seorang guru gitu. Yang pertama, kalau misal ditanya capek nggak sih menjalani ketiga peran itu gitu. Kalau dibilang capek, pasti capek gitu kan. Terus kalau misal ditanya lagi mana sih yang paling berat dari ketiga itu gitu. Kalau misal ditanya kayak gitu ya, sebenarnya semuanya itu berat gitu. Kalau dijalaninya tuh ya sambil mengeluh, sambil ya Allah gitu kan. Tapi kalau misal kita jalaninnya dengan ya enjoy aja, mah sebenarnya enggak gitu. Terus kan itu juga ketiga peran itu kan pastinya kan juga punya tantangannya masing-masing gitu ya. Semisal saya menjadi santri, itu kan saya menjadi santri itu kan dari bangun tidur ya, dari jam 3 sampai ya sekitar sebelum zuhur gitu kan. Itu tuh kegiatannya full banget gitu. Itu yang menjadi tantangan tersendiri itu bagaimana sih kita mengolah waktu kita, maksudnya pastikan juga kita sebagai manusia biasa gitu kan, pastinya kan juga butuh istirahat gitu. Dan dari banyaknya aktivitas, saya tuh seringnya mencoba untuk curi-curi waktu di sini tuh. Ketika ada jam kosong, berarti saya manfaatkan untuk istirahat. Karena apa? Karena jika nggak seperti itu, berarti nanti kita kurang maksimal dalam melaksanakan kegiatan berikutnya gitu. Terus jadi tadi tantangan untuk yang menjadi santri itu yang pertama kemalasan dari diri sendiri. Terus bagaimana cara mengolah waktu kita agar ya lebih bermanfaat, lebih produktif gitu ya. Terus untuk peran yang kedua kan itu sebagai mahasiswa gitu. Kalau sebagai mahasiswa itu tantangannya
tadi sama kurang lebih itu sama kayak santri itu ya, kayak kemalasan gitu. Kadang kita udah capek dengan kegiatan pondok gitu ya, ditambah lagi banyak tugas-tugas dari kampus. Nah itu yang kadang bikin kita capek gitu kan maksudnya. Tapi kalau misal kita nggak mau terbebani, berarti setiap ada tugas, setiap ada perintah dari dosen, maka kita harus laksanakan. Kenapa? Karena jika ditunda-tunda maka bakalan kepepet, maksudnya bakalan tuh gedebak-gedebuk gitu loh maksudnya. Terus untuk peran yang ketiga itu menjadi guru. Jujur saya itu dulu sempat gak yakin kalau saya jadi guru gitu. Kenapa? Karena itu saya termasuknya introvert ya. Jadi tuh kayak saya tuh bukan orang yang banyak bicara gitu kan. Nah, jadi itu yang kalau menurut saya itu yang saya yang paling berat. Karena apa? Karena kalau tadi santri sama mahasiswa itu kan tanggung jawabnya diri kita sendiri, buat diri kita sendiri gitu kan, bukan buat orang lain gitu. Dan kalau misal guru itu kan tanggung jawabnya juga kepada orang tua gitu, kepada anak-anak, kepada orang tua juga gitu. Nah itu yang menurut saya itu tuh paling berat. Kenapa paling berat? Itu tadi tanggung jawabnya bukan cuma untuk diri sendiri, tapi buat anak-anak dan orang tua gitu. Terus untuk tantangannya itu yang pertama kita harus memahami karakter masing-masing dari anak-anak tersebut. Kalau misal kita juga kadang harus menurunin ego kita. Kadang kan kalau kayak cewek gitu kan, maksudnya moodnya kan emang berubah-ubah kan, apalagi kalau misal lagi datang bulan atau gimana gitu kan. Nah kita nggak boleh nih kayak membawa mood kita itu di pas ngajarnya. Karena apa? Karena itu benar-benar ngaruh banget ke anak-anaknya. Nah itu tuh yang menjadi tantangan tersendiri. Terus kalau misal secara gabungan gitu ya, maksudnya dari ketiga peran itu yang menjadi tantangan itu ya itu tadi saling kadang kan kalau misal kayak pas ada tugas gitu ya, ada tugas pondok iya, ada tuh dari kampus iya, terus dari ngajar juga iya, kayak misal bikin rapot gitu kan. Nah itu tuh kayak itu yang bikin bener-bener capek gitu kan. Sampai seketika tuh kadang ya Allah udahan apa gitu, maksudnya kayak pengen berhenti sejenak gitu. Tapi ya kalau misal kayak gitu ya aku ya kayak ya harus ingat lagi tujuan kita tuh apa gitu, kayak tujuan kita jadi santri itu apa, terus tujuan kita jadi mahasiswa itu apa, terus tujuan kita ngajar itu apa. Itu masih kayak harus kalau misal kita lagi capek gitu, kita harus ingat tujuan awal kita apa gitu. Yang menjadi alasan saya kuat sampai saat ini tuh ya itu tadi ingat tujuan pertama. Terus karena apa? Tujuan pertama itu pertama saya itu ibu atau orang tua gitu. Saya mondok ya karena orang tua, saya kuliah ya karena orang tua, saya ngajar juga karena orang tua. Jadi itu yang menjadi penguat saya, walaupun semisal orang tua saya jauh gitu. Nah itu yang menjadi ya udah saya coba kuatin dulu gitu, ini demi orang tua gitu.